izin sebagai tugas luaran dari Pekerti. Oke, selamat pagi semuanya. Hai Ibu. Gimana kabarnya? Baik. Ya, hari ini kita akan masuk di pertemuan 11 ya, perkuliahan kita. Kita akan lanjut di topik kita yang sebelumnya terkait alkaloid. Nah, di topik pertemuan 11 ini kita akan belajar yang namanya minyak asiri. Nah, adapun nanti capaian pembelajaran kita, nantinya teman-teman mahasiswa mampu memilih dan menetapkan metabolit sekunder dari obat dari tumbuhan obat berkhasiat sebagai produk obat herbal. Nah, topik kita pada pagi hari ini terkait definisi minyak asiri, lalu pengelompokan minyak asiri, dan juga bagaimana metode ekstraksi minyak asiri. Karena metode ekstraksi minyak asiri ini berbeda ya, dengan kita mengambil senyawa-senyawa metabolit sekunder dari tumbuhan-tumbuhan lainnya. Oke, nah jadi minyak asiri sendiri adalah senyawa aromatik yang mengeluarkan aroma yang bisa nanti jadi kita tuh relax. Itulah kenapa dia berkhasiat tuh dan bisa digunakan menjadi obat-obatan. Nah, coba ya saya tanya ya, contoh sakit yang bisa diterapi dengan minyak asiri. Coba saya tanya Tisa, sakit apa tuh Tisa? Penyakit itu seperti gangguan psikis, contohnya depresi atau anxiety. Ya, betul ya. Jadi bisa depresi, anxiety itu kan gangguan psikis ya, pikiran ya. Nah, jadi supaya relax bisa diberikan aromaterapi. Nah, selain sebagai obat-obatan bisa sebagai kosmetik. Makanya kita kalau pakai pelembab harum ya, harum bunga mawar tuh enak ya, relax ya. Terus bisa sebagai pelakor dan juga parfum. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari tanaman-tanaman penghasil minyak asiri. Contohnya akar wangi. Jadi yang digunakan itu akarnya. Terus nanti ada kulit buah, dari daun, baru nanti ada dari bunga, kulit, dan biji. Jadi kalau secara kita lihat ya, akar, buah, daun, bunga, kulit, dan biji itu berbeda ya secara karakteristik. Oke, nah jadi kan beda-beda ya deh ya bagian tumbuhan yang digunakan untuk menghasilkan minyak asiri. Nah, kan saya sudah tugaskan tuh untuk kalian cari metode-metode ekstraksi minyak asiri. Coba saya tanya ya, pertanyaan saya tuh gini. Nah, dari karakteristik bagian-bagian tumbuhan ini yang digunakan untuk ekstraksi minyak asiri, sama atau tidak metode ekstraksinya? Oke, dikit dulu ya, saya tanya salah satu, coba Erlangga, gimana? Sama atau tidak metode ekstraksinya? Berbeda Bu, karena dari hasil penelitian Ibu itu berbeda-beda Bu. Oke, tentu betul ya, berbeda ya, karena hasilnya beda. Karena dari karakteristik bagian tumbuhan ini kan ada yang keras, lunak, keras tapi dia agak lunak. Kalau misalnya kelopak bunga itu dia lunak. Nah, coba saya tanya ya, kalau misalnya nih kulit kayu manis itu bagian tumbuhan yang keras atau yang lunak? Yang keras Bu. Ya, betul ya, yang keras. Nah, kalau yang keras tapi agak lunak, contohnya apa deh? Kulit jeruk. Ya, betul ya, kulit jeruk. Jadi nanti beda tuh kalau kita mau mengekstraksi kulit kayu manis dan kulit jeruk. Ya, ini adalah golongan-golongan senyawa minyak asiri. Jadi minyak asiri itu ada turunannya, turunan terpen, fenol, alkohol. Nah, coba masih ingat gak di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita kan udah bahas tuh terpen. Jumlah atom karbon monoterpen. Coba saya tanya kamu, berapa? Ada 10. Ya, betul ya, ada 10. Jadi monoterpen dan sesquiterpen adalah golongan minyak asiri maksudnya. Lalu ada fenol. Nah, fenol ini dia termasuk juga nih golongan minyak asiri. Kita tahu struktur golongan senyawanya fenol dari mana? Dari adanya benzen dan OH. Lalu golongan alkohol pastinya dia turunan dari C2H5OH. Nah, ini yang sesquiterpen ya, termasuk turunan dari terpen. Lalu turunan dari ester, contohnya granil asetat, dan turunan aldehil, contohnya citronella. Citronella ini citrus dari kulit jeruk. Oke. Nah, ini adalah metode-metode ya yang bisa kita gunakan untuk mengambil minyak asiri dari bagian tumbuhan tertentu yang kalian sudah baca kan. Nah, yang pertama itu ada metode destilasi,
destilasi ini yang dengan uap air, lalu dengan pengepresan artinya dia ditekan, dengan pelarut organik dan enfluorasi dengan lemak dingin. Nah, coba saya tanya ya, bagaimana kita mengambil minyak asiri dari kulit buah jeruk? Coba. Oke, ada yang tahu jawabannya? Oke, boleh. Silahkan. Destiana. Dengan metode pengepresan karena kulit buah jeruk itu tidak terlalu keras teksturnya dan maka minyak asiri tersebut keluar dari sel-sel kulit tersebut. Iya, good job, betul ya. Oke, good job, betul ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya betul. Contohnya adalah kulit jeruk, buah jeruk. Jadi dia nggak terlalu keras dan dia masih lembek. Jadi ketika ditekan keluar tuh minyak asirinya dari sel-selnya. Oke, ini adalah metode ekstraksi untuk pengambilan minyak asiri ya. Nah di sini teman-teman mahasiswa bisa melihat bahwa ada beberapa metode, mulai dari destilasi. Destilasi ini nanti ada destilasi dengan air dan uap, dan juga uap. Lalu berikutnya ada metode dengan teknik pengepresan. Jadi teknik pengepresan ini tuh menekan dengan tekanan yang cukup tinggi. Lalu nanti ada metode dengan pelarut organik. Jadi pelarut organik ini sendiri sama seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Metode maserasi seperti itu contohnya. Jadi direndam dengan pelarut organik, contohnya etanol. Nah selanjutnya enfluorasi dengan lemak dingin. Bagian tumbuhan di atas lemak. Oke, ini adalah contoh dari destilasi uap ya. Jadi kalau destilasi uap itu tadi kan ada 3 jenis ya sebenarnya destilasi. Nah di sini contohnya yang uap. Jadi nanti dia akan terpisah antara wadah untuk pelarutnya yaitu air dengan si simplisia. Jadi nanti sumber panas akan memanaskan pelarut yang di sini berupa air sehingga nanti akan berubah wujud. Air menjadi uap. Lalu nanti uapnya akan masuk ke dalam wadah penampungan tempat diletakkannya simplisia. Di sini contohnya adalah daun. Nah nanti uap-uap ini akan mempengaruhi suhu ya ruangan yang ada di wadah tempat simplisia yang nantinya akan mendorong keluar minyak asiri lalu masuk ke dalam kondensor. Nah di dalam kondensor ini teman-teman mahasiswa akan terjadi perubahan wujud yang tadinya berupa uap menjadi cairan kembali. Kenapa? Karena di kondensor ini suasananya dingin. Ada air masuk dan ada air keluar nantinya. Selanjutnya setelah berubah menjadi wujud cair akan ditampung di penampungan. Nanti akan terpisahkan mana komponen air dan mana minyak. Jadi nanti minyak itu dia akan ada di lapisan yang di atas seperti itu. Oke? Nah kita lanjut dulu ya. Berikutnya adalah pengepresan dengan cara dingin. Nah jadi pengepresan ini contohnya tadi ya kulit jeruk misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah metode pengepresan. Metode pengepresan ini khusus untuk bahan-bahan yang dia keras tapi lunak. Contohnya kulit-kulit buah seperti itu. Oke, sitrus. Pernah kan pakai parfum yang aromanya sitrus? Nah, metode ekstraksinya itu seperti ini pengepresan. Jadi nanti si simplisianya akan masuk ke dalam wadah, akan dihancurkan dulu. Kemudian masuk ke dalam wadah penampungan yang nanti akan ditekan. Nah ini adalah penekanannya. Ditekan, nanti akan keluar tuh minyaknya ini yang warna hijau. Akan ditampung ke wadah seperti itu. Oke. Nah selanjutnya adalah enfluorasi. Jadi kalau enfluorasi sendiri ini khusus untuk kelopak-kelopak bunga. Kelopak-kelopak misalnya bunga jasmine, ya, terus bunga mawar. Nah, jadi kalau bunga itu akan kita proses ekstraksinya menggunakan metode enfluorasi. Jadi kita bisa lihat ya di sini ada warna putih. Warna putih ini apa? Warna putih ini adalah lemak. Lemak
ya nanti di atasnya disusun kelopak-kelopak bunga, lalu ditutup dengan wadah kaca, lalu dibiarkan. Jadi dengan suhu kamar nanti akan menguap minyak asiri yang ada di kelopak bunga. Nah, nanti dia akan menguap, dia akan menempel di lapisan atas kaca. Setelah itu, setelah menempel dia akan jatuh, diserap oleh lemak. Nah, selanjutnya nanti kita ambil lemaknya, kita ambil lalu kita ekstraksi, kemudian kita pisahkan antara minyak asiri dengan si lemak seperti itu. Oke? Nah, ini untuk pengantar ya, metode-metode ekstraksi minyak asiri. Nah, sebelumnya di minggu lalu saya sudah sampaikan ya untuk kalian mencari jurnal-jurnal penelitian dan juga mempelajari bagaimana metode ekstraksi minyak asiri. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ke diskusi kelompok yang sudah saya tugaskan. Di sini saya persilakan kelompok 1 dulu ya untuk mempresentasikan bagaimana nih hasil review jurnalnya analisis terkait ekstraksi minyak asiri. Ya, saya persilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, first of all, I want to say thanks to Ibu dosen pengampu kita, yaitu Ibu Apoteker Novita Ibu Sembiring Esfam MKM yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada presentasi hari ini. Terima kasih kepada audiens semua yang juga menyempatkan waktunya untuk datang pada presentasi hari ini. Baik, sebelum kita masuk pada presentasi mengenai topik pembicaraan kita pada hari ini, sebelumnya let us to introduce ourselves. My name is Vina Andriani dengan NIM akhir 007, and she is my friend Jenny Alfadila Barutarigan dengan NIM akhir 024, dan teman saya satunya lagi Oktia Rambe dengan NIM akhir 032. Pada hari ini kita akan membahas topik mengenai jurnal penelitian yang berjudul Penyulingan Minyak Asiri Jahe Merah Gingiber Officinale Faculum menggunakan metode hidrodestilasi dengan variasi waktu penyulingan. Nah, baik, selanjutnya kita akan mulai presentasinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama, sampel. Dapat kita lihat di sini sampel kontak langsung dengan pelarut dengan perbandingan 1:12. Nah, kemudian minyak asiri akan menguap bersama air, yaitu si pelarutnya tadi, masuk ke dalam kondensor dan ditampung di dalam wadah. Untuk penampungan yaitu hidrodestilasi dilakukan di waktu 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan 5 jam. Kemudian dievaluasilah rendaman total, warna dan aroma, bobot jenis, bilangan asam, serta indeks bias. Perlakuan terbaik dapat diketahui berdasarkan analisis rendaman total, sisa pelarut, dan juga analisis mutu, yang mana analisis mutu terdapat warna, aroma, bobot jenis, bilangan asam, dan indeks bias dari minyak asiri jahe merah yang didapatkan. Baiklah, yang pertama, hasil perlakuan P3 atau penyulingan dengan waktu 4 jam yang terbaik dibandingkan dengan waktu 2 jam, 3 jam, dan 5 jam. Dikarenakan menghasilkan minyak asiri jahe merah dengan rendaman tertinggi sebesar 1,55%. Hal ini juga masih sama pada perlakuan ketiga, memiliki warna kuning dan aroma khas jahe, serta yang memiliki mutu sesuai dengan SNI dengan 0613121998 dan lebih baik dibandingkan dengan perlakuan 4 dan perlakuan 5. Selanjutnya, dengan hasil bobot jenis tertinggi terdapat pada perlakuan P3 pada waktu 4 jam sebesar 0,874. Selanjutnya adalah bilangan asam. Bilangan asam terendah terdapat pada perlakuan P1, yaitu pada 4 jam dengan nilai sebesar 1,2696. Selanjutnya ada nilai indeks bias, di mana nilai tertinggi terdapat pada perlakuan P1, P2, dan P5, dan nilai yang didapatkan sebesar 1,498. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari review jurnal hari ini yaitu perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan P3 atau pengelingan dengan waktu 4 jam. Karena menghasilkan minyak atsiri jahe merah dengan rendaman yang tinggi sebesar 1,55% dan memiliki warna kuning serta aroma khas jahe, serta memiliki mutu sesuai dengan mutu SNI 06 1312 1998 dan lebih baik dibandingkan perlakuan 4 serta 5. Sekian presentasi review jurnal kami pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, bisa berdiri, perkenalkan diri. Oke, baik, saya Sosa dengan NIM 026. Jadi saya ingin bertanya, mengapa pada penelitian ini waktu 4 yang paling bagus pada hasil minyak atsiri? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Sosa atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk jawabannya akan dijawab oleh Oktia. Baik, saya Oktia dengan NIM akhir 032. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi jawabannya itu karena perlakuan 3 lebih rendah daripada perlakuan 4 dan 5. Dan untuk rendah totalnya, perlakuan 1 dan 2 lebih rendah daripada perlakuan 3, 4, dan 5. Dan untuk standarnya sesuai dengan SNI-nya yaitu 06 1312 1998. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari kalian? Tidak ada. Oke, kalau begitu presentasi hari ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Di sini saya review sedikit. Ini adalah satu ya, cara untuk mengambil ekstraksi minyak atsiri dengan hidrodestilasi. Hidro itu adalah air. Jadi dengan pembawanya air. Nanti di sini langsung kontak ya si simplisia dengan si airnya. Nah, di sini nanti akan dilihat tuh deh organoleptis dan kualitas minyak atsiri di waktu 2, 3, 4, 5 jam. Dan ternyata yang paling bagus itu adalah 4 jam ya untuk mengekstraksi minyak atsiri dari jahe dengan metode hidrodestilasi. Nah, sampai sekian untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada yang mau didiskusikan lagi? Oh ya, boleh, Anis, silakan. Baik, saya Anis dengan NIM 020 ingin bertanya Bu, dari semua metode ekstraksi minyak atsiri, metode apa yang terbaik Bu? Oke, bagus ya, pertanyaannya bagus sekali. Nah, jadi dari semua metode ekstraksi minyak atsiri, yang paling bagus itu metode apa? Nah, jawabannya adalah metode yang paling bagus itu mengikuti sifat organoleptik karakteristik dari si simplisianya. Bagian tumbuhan apa yang digunakan? Nanti dia akan menyesuaikan nih dengan metode yang akan kita gunakan seperti itu. Dan nanti kita akan melihat juga durasi, ya durasi pengambilan minyak atsirinya seperti jurnal penelitian yang ditampilkan oleh tim 1. Oke, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau berdiskusi? Tidak ada, sudah cukup. Ya, saya cukupkan ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan dulu ya. Demikianlah video micro teaching saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata kalimat dari saya. Terima kasih.